Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini saya di rumah setiap mau masuk jam 3 itu, jam 3 sore, saya harus melakukan tindakan penyelamatan. Saya harus amankan semua barang-barang elektronik. Karena pada akhir-akhir ini setiap jam 3 sore terjadi pemadaman listrik. Yang tentunya oleh karena berbagai kondisi mesin yang sudah usianya sudah tua sehingga mungkin sudah tidak normal, maka dibutuhkan perawatan khusus. Jadi setiap mau jam 3, kulkas, TV, segala barang-barang elektronik segera diamankan supaya ketika listrik tiba-tiba padam dia tidak mengalami kerusakan. Demikian juga Bapak Ibu, setiap mau jam 3 sore, istri saya dan anak-anak kalau mereka di sini, batin mereka sudah harus siap. Karena kasih nonton sinetron yang mereka mau, tiba-tiba teks saya. Jadi batin mereka sudah siap dikecewakan kalau mau masuk jam 3. Jadi pasti akan nonton setengah bagian saja. Setelah itu sudah harus siap kecewa. Secara batin mereka harus siap itu. Mereka mengomong kenapa seperti ini. Jadi tidak ada orang yang mau listrik dipadamkan dan masuk petugas lain. Mungkin diakibatkan karena mesin sudah tua dan butuh perawatan khusus seperti itu. Dan mari semua kita lakukan ini. Kita sudah tahu bahwa setiap jam 3 sore pasti akan terjadi kondisi itu, karena amankan itu supaya kita jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Lakukanlah tindakan itu. Karena ini sudah hampir rutin pada hari-hari, beberapa hari yang sudah kita lewati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, andaikan hari Tuhan itu sama dengan peristiwa ini, saya kira tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk neraka. Kita semua pasti akan masuk surga, akan dibawa oleh Yesus ketika Dia datang kembali, membawa kita untuk hidup pada bumi yang baru dan langit yang baru seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali, atau yang selalu diparalelkan sebagai akhir zaman, maka kita semua pasti sudah siap-siap, ya. Kita semua pasti sudah siap-siap dengan baik, sehingga ketika Dia datang seperti yang dikatakan oleh Alkitab, kalau tidak didapatinya sedang berada dalam keadaan yang cacat, tapi kamu didapatinya dalam keadaan yang kudus dan baik-baik saja, sehingga kamu dapat dibawanya untuk hidup bersama-samanya dalam dunia yang baru, dalam bumi yang baru, artinya Alkitab katakan hidup bersama-samanya di surga. Andaikan ya, kita tahu. Cuma Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak memberitahukan kepada kita kapan Tuhan Yesus datang, atau kapan akhir zaman itu datang menimpa kita, yang digambarkan bahwa seluruh unsur-unsur bumi itu akan dihanguskan dan dilenyapkan dengan api yang luar biasa. Bahkan di dalam nats pembimbing kita, Injil Matius mengatakan, malaikat tidak tahu, tidak seorang pun yang tahu, anak juga tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Berarti kedatangan Yesus Kristus kedua kali di tengah-tengah dunia ini, atau seperti saya katakan tadi, akhir zaman itu menjadi rahasia ilahi. Rahasia yang tidak bisa disingkapkan oleh siapapun juga. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Tuhan tidak kasih tahu kita? Apa Tuhan menginginkan bahwa sebagian di antara kita harus binasa dan masuk neraka? Apa Tuhan inginkan bahwa sebagian di antara kita tidak akan menikmati bumi baru dan langit yang baru yang seperti yang digambarkan tadi? Karena itu Tuhan tidak baik. Tuhan ciptakan kita untuk binasa, bukan untuk selamat. Kalau mau berarti dia sudah tahu tanggal sekian saya akan datang, siap sudah ya? Dan kita semua akan dibawa dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus di surga. Tapi hal itu tidak. Pada era 70-an, 80-an, Bapak Ibu Saudara-saudara,
tentang kedatangan Yesus atau tentang akhir zaman. Pada saat itulah gerakan Pentekoste itu muncul ulang-ulang. Ketika ada yang ramai, semua orang melakukan tindakan penyelamatan. Dia jual harta benda, dia nikmati segala sesuatu sebelum sampai pada hari itu. Setelah itu dia mulai khusus berdoa minta pengasihan Tuhan, bersatu di dalam doa supaya Tuhan melewatkan maut itu dan mereka dibawa dalam kehidupan di dunia yang baru dan dunia baru. Tapi alhasil tidak terjadi. Sudah terlanjur sudah dijual, Yesus sudah kembali. Dijual, dibawa ke gereja, mulai berbuat baik sama orang miskin, bagi-bagi dan segala sesuatu. Pada tahun 1999 kembali lagi penyakit itu. Bahwa pada tanggal 9 September 1999 hari kiamat atau Yesus datang dan akhir zaman. Tapi ternyata itu tidak terbukti. Kenapa Bapak Ibu? Allah tidak mengungkapkan rahasia itu supaya sekali lagi kita semua bisa mempersiapkan diri dan masuk dalam kehidupan